orang-orang Samaria kiblatnya pada gunung, di gunung Samaria, mereka menyembah berhala. Pada saat itu Yesus menerangkan bahwa tidak lagi pada kiblat untuk menyembah Allah, tetapi yang seharusnya dia berkata di ayatnya yang keempat, akulah air kehidupan. Artinya pada saat Yesus mengatakan akulah air kehidupan, sembahlah Allah itu dalam roh dan kebenaran, itulah sumber kehidupan, sumber air kehidupan. Di ayatnya yang pasal 4 ayatnya yang ke-24 tadi yang Abang sampaikan itu dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran dikaitkan dengan roh Allah itu adalah sumber kehidupan. Makanya ketika bercakap dengan orang Samaria, ingat orang Samaria adalah orang yang menyembah berhala. Pada saat itu orang Yahudi tidak mau jijik lewat di tempatnya orang-orang Samaria. Karena kenapa? Mereka itu adalah orang yang menyembah berhala, yang tidak dipedulikan oleh orang-orang Farisi, orang yang merasa hidupnya benar. Tetapi Yesus masih lama, Bung. Tetapi Yesus, tunggu dulu Bang. Tetapi Yesus berkata, dia datang hanya untuk menebus orang yang berdosa. Dia datang kepada orang yang berdosa, bukan datang kepada orang yang benar. Ya, orang yang merasa dirinya benar, justru itulah sebenarnya kelemahan besar dalam kehidupan yang dipandang oleh Allah. Itu saja yang saya bisa sampaikan, Bang. Mungkin ada tambahan, silakan. Terima kasih Bang Jul. Lanjut Bang Juma. Oke, baik. Satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara-saudara saya Kristen. Anda harus mengetahui dan memahami kepada siapa ajaran Yesus itu diberikan. Kepada siapa dan siapa audiens Yesus pada saat Yesus berkhotbah. Siapa mereka yang mengelilingi Yesus dan apa tujuan Yesus menyatakan ajaran itu kepada mereka. Jangan Anda mengatakan seakan-akan yang ada di hadapan Yesus itu adalah orang Romawi Yunani. Jangan. Yang ada di hadapan Yesus pada saat Yesus datang ke bumi adalah orang-orang Yahudi yang sudah mengerti Tuhan, yang sudah paham monoteisme, yang sudah paham tentang kaidah-kaidah hukum dan aturan Tuhan. Ingat itu dulu. Jangan Anda seakan-akan menganggap Yesus itu berdakwah di depan Kristen. Jangan. Kristen itu agama baru, muncul dari Roma. Tidak di hadapan Yesus Kristen itu. Kristen itu muncul dari ajaran yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Jadi kalau Yesus berkata, itu bukan berkata kepada Kristen, berkata kepada Yahudi. Yahudi sedang menunggu Mesias, tidak sedang menunggu Tuhan. Berarti Yesus ketika mengatakan akulah dia, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, yang kalian tunggu itu adalah Mesias yang diurapi, akulah dia orangnya. Kalau Kristen yang ditanya, akulah dia, dia itu adalah Tuhan. Itu Kristen. Beda. Sasaran dakwah Yesus adalah Bani Israel. Bani Israel adalah komunitas penyembah Tuhan yang satu, monoteisme. Tuhannya mereka di langit, bukan di bumi. Tidak pernah Tuhan mereka itu dibunuh oleh manusia, nggak pernah. Jangan Anda sapu ratakan. Jadi datang Yesus ke muka bumi ini di Yerusalem kepada siapa? Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Maka teman-teman Kristen kudu harus sadari bahwa orang-orang di mana Yesus diutus adalah orang-orang yang sedang menunggu manusia yang diurapin, bukan Tuhan yang mereka tunggu, bukan. Karena mereka sudah dipahamkan dari sejak Abraham, Musa, Daud, Salomo, mereka sudah paham betul Tuhan itu tidak bisa dilihat, apalagi dibunuh. Beda dengan Kristen, Tuhannya bisa dilihat, bisa dibunuh. Ini dua ajaran yang berbeda. Kita dudukkan Yesus dengan sekelompok jamaahnya. Jangan kita dudukkan Yesus, kita orang ini yang jamaahnya. Bukan. Salah kita mendudukkan ajaran orang kepada kita yang bukan jamaahnya. Itu keliru besar. Itu keliru besar. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian
Ketika Anda mengatakan Allah itu adalah roh, Yesus bukan roh. Ingat kuncinya tadi, ingat Yohanes 5 nomor 26. Jangan dilepaskan itu, pegang erat itu. Yesus memiliki kehidupan sendiri. Bapa memiliki kehidupan sendiri. Kenapa Yesus bisa mati? Karena dia manusia. Bapa apa bisa mati? Gak bisa. Gak bisa Bapa itu mati. Kenapa? Bapa itu kekal. Jangankan mati 3 hari, sedetik pun tak ada disipati. Kenapa? Dia maha hidup. Makanya namanya Yod He Vav He. Dia yang ada dan telah ada. Itu yang perlu saudara pahami. Yang ada dan selalu ada itu kekal namanya. Nah, sedangkan Yesus mengaku bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Bapa. Dia memiliki kehidupan sendiri. Makanya tak kasih clue-nya tadi. Yesus mengatakan dirinya diberi kuasa. Dan ia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena Yesus adalah anak manusia. Kenapa demikian? Karena Yesus memiliki hidupnya sendiri. Yesus dibunuh, Yesus dilahirkan dan seterusnya. Itu karena dia memiliki kehidupan sendiri. Apa itu? Manusia yang diurapi. Itu yang pertama. Kedua. Nah ini untuk saudara saya Jones. Saudara harus memahami. Ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka saudara jatuh kepada pemberitaan yang ada di dalam kitab saudara. Mohon maaf ini. Anda kena stempel di jidat sebagai antikristus. Ketika Anda menggunakan data Lukas dan Markus dan Matius untuk mengatakan yang lahir itu adalah Tuhan. Telah lahir di kota Daud, Tuhan di kota Daud. Sesat Anda dan Anda adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dari seluruh dunia, dari seluruh bumi, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Coba tanya umat Islam semuanya, Yesus itu datang sebagai manusia atau tidak? Umat Islam akan kompak mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Nah sekarang Bang Suma datang sebagai apa di atas muka bumi ini? Sebagai malaikat atau sebagai manusia? Sebagai manusia. Kedudukan saya dan Yesus sama. Sama-sama datang sebagai manusia. Apa pembedanya? Munculnya Kristen. Kristen muncul, orang yang datang sebagai manusia ini dianggap Tuhan. Itu bedanya. Nah sekarang siapapun yang menganggap Yesus itu Tuhan, maka dia adalah antikristus. Siapapun. Mau dia pendeta, pendusta, atau apapun itu, semua adalah antikristus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. Jadi kalau hari ini Anda tidak mengaku Yesus itu manusia 100%, Anda adalah antikristus. Kalau Anda masih menganggap Yesus itu adalah Tuhan, Anda antikristus. Berarti Anda adalah penyesat. Berarti benar Al-Quran. Laqad kafaral ladina qalu. Berarti Anda penyesat. Al-Quran benar. Laqad kafaral ladina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Kul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibnu Maryam wa ummah wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku bisa membunuh dia, membunuh Yesus dan juga membunuh ibunya. Tidak ada yang bisa menghalangi saya kalau aku membunuh Isa, membunuh Yesus, membunuh Maryam. Gak ada yang bisa menghalangi. Dan betul, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi saudara-saudaraku, ketika hari ini Anda masih mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka saya katakan, menurut kitab saudara, Anda adalah antikristus. Maka kami hadir untuk menolong Anda berhenti dari ajaran antikristus itu. Demikian. Udah Bang? Ya, mungkin ada tambahan dari saudara saya, silakan. Tambahin sedikit Bang Zuma. Silakan. Oke, saya cuma mau nambahin gini ya, untuk teman-teman Kristen perhatikan. Ya, perhatikan. Menurut saudara Kristen di sini, yang tadi aku dan dia adalah satu itu, apakah itu perkataan Yesus atau bukan? Coba dijawab singkat dulu bentar sedikit. Halo Pak Jones boleh? Kamu nanya apa tadi?
menurut Pak Jones, apakah saat tadi data yang mengatakan aku dan dia adalah satu, aku adalah dia itu, apakah itu perkataan Yesus atau tidak? Itu di Yohanes 8 ayat Oke, 24. apakah itu kesaksiannya itu, apakah itu Yesus sendiri yang mengatakan dan menyaksikan bahwasanya aku adalah dia itu, betul? Betul, itu pernyataan dari dia langsung. Oke, jadi gini Pak Gu ya. Sekarang coba Bapak renungkan ayat yang saya berikan ini, ya. Berapa banyak pun perkataan dan kesaksian Yesus yang ada di dalam Bible, maka itu tidak akan berlaku jika Bapak membaca Yohanes 5 ayat 31. Apa bunyinya? Yohanes 5 ayat 31 itu, jika aku bersaksi atas diriku sendiri, maka pasti kesaksianku itu tidak benar. Jadi Pak, mau satu Alkitab itu seandainya semua itu adalah perkataan Yesus, maka itu tidak akan berlaku kalau kita memakai tentang Yohanes 5 ayat 31. Oke, sekian dan terima kasih. Silahkan direnungkan sendiri Pak ya. Jadi apapun yang dikatakan Yesus, mau dia bilang aku adalah Bapa, aku adalah Tuhan Allah, aku adalah ini dan itu, maka itu tidak akan pernah berlaku. Karena apa? Yesus sendiri sudah mengatakan, jika aku bersaksi atas diriku sendiri, maka pasti kesaksianku itu tidak benar. Oke, silahkan ditanggapi. Sekian dan terima kasih. Satu aja saya tanggapi ya, kamu baca sendiri ya di Yohanes 13 ayat 13. Di situ Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kamu baca jelas di situ ya. Oke, sudah terjawab ya logika. Tidak panjang lebar saya jawab kamu. Silakan Pak Jul kalau mau tambahkan. Ini kita ini logika dulu nih. Akan tanggapi dengan pernyataannya Bang Zuma tadi bahwa Yesus itu hanya datang kepada orang Israel, ya. Kalau kita mengatakan Yesus hanya datang kepada orang Israel, di Matius pasal 1 ayat Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-20 sampai 23 itu, ke semua bangsa pergilah dan jadikanlah muridku kepada semua bangsa. Semua bangsa itu bukan hanya khusus Israel. Nah, yang kedua, yang kedua, Anda mengatakan bahwa semua yang dituliskan itu hanya khusus orang Israel. Ya. Contohnya kitab Mazmur, kitab Taurat, kitab Injil pun ketika kita mengatakan khusus Israel. Lalu bagaimana dengan di dalam Al-Quran itu tercantum tentang kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil? Ya. Yang ketiga, Anda mengatakan roh. Apakah itu Allah itu roh? Yesus itu roh? Kelahiran Yesus pada saat itu dikandung oleh roh, bukan dari darah daging manusia. Ya, diakhiri juga dia bangkit dalam roh. Ya, bahkan dia menghembuskan rohnya untuk orang-orang yang menjadi pengikutnya. Itu sebenarnya sebagai bukti. Al-Quran pun Bang mengakui bahwa dia dikandung oleh roh. Ya. Dalam kemanusiaan Yesus, makanya awalnya dia datang dalam roh, dia menjadi manusia. Kalau kita lihat lagi di Yohanes pasal 1 ayat 1, itu sangat jelas. Firman telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Itu di ayat Yohanes 1 ayatnya yang ke-13. Nah, Anda mengatakan pertanyaannya gini, Bang. Mengapa di dalam kalau memang hanya khususnya untuk orang Israel, kenapa itu Taurat, Zabur dengan Injil itu tercantum dalam Al-Quran? Kenapa tidak dihapus? Itu tolong dijelaskan. Apakah ada dari Taurat menurut dari Al-Quran itu sendiri atau tidak? Kenapa harus ambil dari orang Yahudi? Taurat dari orang Yahudi? Silakan dijawab Bang, itu saja. Oke, saya tambahkan sedikit. Tadi betul Bang Juma sampaikan bahwa Yesus datang itu seperti tidak yang diharapkan oleh atau tidak seperspektif dengan umat Yahudi. Bahwa umat Yahudi adalah mengenal monoteisme. Betul, itu nggak salah memang. Betul, itulah menjadi dasar akhirnya Yesus disalibkan. Karena umat Yahudi ini merasa Yesus adalah menjadi Allah. Karena dia tidak mengerti bahwa yang datang Mesias ini bukan yang dimaksudkan oleh apa yang diharapkan mereka. Karena mereka memang sudah memiliki Allah yang tadi disampaikan monoteisme, betul. Sudah mengerti dengan itu. Tetapi Yesus itu
menggenapi apa yang diajarkan dari hukum Taurat dan segala macam, Yesus tahu bahwa itu ada banyak hal yang ya katakanlah misleading dengan apa yang di mereka lakukan gitu loh. Makanya Yesus genapi hukum Taurat itu dengan ajaran kasihnya. Itu yang nggak dipahami Juma, ya Bang Juma ya. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Betul Anda bilang bahwa Yahudi itu tidak mengenal atau tidak berharap dengan Yesus sebenarnya. Makanya Yesus akhirnya disalib. Seperti tadi Bunda Rahma sampaikan ayatnya. Yohanes 10 kalau tidak salah tuh, yang sehingga ada konsili dosa itu, konsili pembunuhan. Nah itu memang betul. Nah sehingga akhirnya Yesus direncanakan untuk dibunuh karena berbeda dengan keinginan dari orang Yahudi itu sendiri. Itu cuma. Tetapi bahwa dia Tuhan itu jelas. Ya, tadi saya sudah sampaikan Yohanes 13 ayat 13, tadi sampaikan juga sama Bang Jul. Saya juga tambahkan di Yohanes tadi saya sudah lihat, lupa saya. Tapi itulah ya kira-kira ya. Saya kira sementara itu dulu Bang Juma. Terima kasih. Silakan Bang Jul, tadi ada bertanya tadi soal apa tadi. Terima kasih. Oke, baik. Saya tanggapi dulu ya sebelum pindah kembali ke teman-teman Kristen. Jadi dialog ini kita bangun bukan untuk cari kalah menang, tetapi untuk kita renungkan, menjadi edukasi bagi diri pribadi kita sebagai narasumber dan juga kepada saudara-saudara kita yang menyaksikan dan menyimak nanti atau yang sekarang ini. Yang pertama, ketika saudara menjadikan Yohanes 13:13 itu sebagai tameng. Yesus pada masa itu menggunakan bahasa Aram, bukan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Aram, Yesus mengatakan ya Rabban we Maran. Artinya, ya guru kami dan Tuhan kami. Saudara harus pandai-pandai mengartikan antara kata Tuhan dengan Tuhan. Itu beda. Jadi Yesus tidak menyebut dirinya sebagai Allahah, di mana Allahah itu setara dengan Theos, tetapi dia menyebut dirinya sebagai Maran, Mar atau Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian di dalam bahasa Yunani, didaskalos kai horus itu artinya guru dan tuan. Di situ kurios, bukan dikatakan Theos. Kalau Theos itu sudah pasti pencipta langit dan bumi. Dalam tataran pemahaman agama samawi. Karena kita berbicara mengenai agama samawi, agama langit, agama pewahyuan. Maka Theos sama dengan pencipta langit dan bumi. Yesus tidak mengaku itu. Dia tidak mengatakan didaskalo skaiho Theos. Memang betul aku ini adalah guru dan Tuhan. Tidak, tapi guru dan Tuhan. Maran, kurios. Kita tidak boleh terpaku kepada terjemahan, nggak boleh. Harus kemudian merujuk kepada apa yang terlontar dari lisan Yesus kalau saudara beriman kepada itu. Maka kembali kepada mulut Yesus. Jangan kepada terjemah, di mana orang terjemah Anda tidak tahu siapa yang menerjemahkan ini. Tapi lisan Yesuslah yang harus menjadi sandaran. Itu yang pertama. Kemudian, saudara saya, ketika Anda berbicara tentang Taurat, loh kenapa bisa ada dalam Al-Quran? Al-Quran datang sebagai batu sandungan terhadap kitab-kitab yang telah dirubah oleh orang-orang terdahulu. Dan Taurat yang ada dalam Al-Quran adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Ismail atau Bani Arab atau Bani Adam secara keseluruhan. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'izatan wa tafsila li kulli syai'. Apa perintah Allah? Fahuzha biquwwati wa'mur qaumaka ya'huzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqun. Perintahkan kepada umatmu wahai Nabi Musa, berpegang teguhlah, suruhlah mereka berpegang kepada Taurat dengan sebaik-baiknya. Kepada kaumnya Nabi Musa diperintahkan. Lalu Injil, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Al-Quran mengatakan, walamma ja'a Isa bil bayyina qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullah wa ati'un. Nabi Isa datang membawa keterangan. Apa yang dikatakan kepada Bani Israel?
Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka kata Isa alaihissalam kepada Bani Israel, bertakwalah kepada Allah dan juga taatlah kepadaku. Lalu dia isi daripada seluruh untaian ajarannya kepada Bani Israel, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Sungguh Allah itu adalah Tuhanku dan juga Tuhan kalian, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Taurat, Injil, semua kepada Bani Israel. Maka kemudian Allah menyeru kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa yafuna an katsir. Dulu engkau ada Taurat, engkau tolak. Ada Injil, engkau tolak. Sekarang telah datang utusan kami yang terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berpegang teguhlah kepada apa yang dia bawa. Dia datang menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulan salam. Dengan Al-Quran itulah, ayo wahai engkau ahli kitab, ikutilah. Allah telah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Ikutilah dia, yaitu utusan kami baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tadi Anda sudah jatuh di dalam sebuah kubangan yang menurut saya Anda tidak bisa tertolong kalau Anda tidak menggunakan data-data akurat terhadap kitab Anda sendiri. Satu, terakhir dari saya. Yesus itu memiliki kehidupan sendiri. Manusia dia, Bung. Pada saat dia menjadi manusia, Sang Bapa memiliki kehidupannya sendiri. Tetap selamanya dia kekal sebagai Tuhan. Yesus manusia pada saat itu. Dia datang. Penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Umat Muslim sedunia percaya Yesus datang sebagai manusia. Umat Muslim dan semua manusia percaya Bang Suma datang sebagai manusia. Maka perkara itu harus didudukan sampai kapanpun. Kalau sampai hari ini Anda tidak percaya dan tidak meyakini Yesus datang sebagai manusia, maka Anda adalah antikristus. Tapi mau kayak mana? Anda bukan pengikut Yesus. Anda harus jatuh ke dalam kubangan yang dibuat oleh Paulus. Apa itu? Coba Anda buka di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Coba. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ini doktrin atau dogma. Dari mana doktrin atau dogma ini? Bukan dari Yesus, tapi dari oknum yang Yesus katakan waspadalah kepada orang-orang Farisi. Anda tidak waspada, Anda malah mengimani Yesus yang tadinya manusia punya kehidupan sendiri, begitu mati bangkit dari kematian menjadi Tuhan, dan Anda aminkan. Anda aminkan itu, Anda pertahankan itu, bahkan Anda siap mati untuk membela itu. Tapi sangat disayangkan, itu bukan ajaran Yesus. Ya, itu bukan ajaran Yesus. Maka saya katakan ini bukan menang kalah, tapi ini adalah edukasi. Silakan Anda berikan masukan, silakan. Siap, terima kasih Bang Juma. Jadi begini Bang Juma ya, saya mau sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sebenarnya Bang Juma sudah tahu ayat-ayat yang saya sampaikan di Yohanes 3 ayat 16 dengan kedatangannya itu kan jelas bahwa dia datang itu memang sudah jadi kasih karunia Allah untuk menyampaikan, mendatangkan dirinya sendiri sebagai putranya. Nah itu jelas, jadi dia itu Allah, tidak bisa terbantahkan lagi bahwa itu siapa lagi utusan. Itu cuman kita melihat, kita kebingungan dengan ayat-ayat yang sudah di Alkitab yang menyatakan dia di situ ada dua pribadi, Allah ada pribadi, Yesus pribadi. Setingkat Bang Juma saja bisa bingung dengan hal itu. Padahal jelas diturunkan, Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas dia jadi Tuhan, Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 14 jelas menyatakan firman itu telah menjadi manusia, Yesus itu sendiri. Gak usah bingung kita dengan yang tadi Anda sampaikan di dua, yang Yohanes tadi ada dua pribadi di sana. Seharusnya tidak bingung sekelas Bang Juma, ya. Karena situ jelas menyatakan bahwa dia ada kehidupan di dunia, Yesus saat di dunia. Ya memang ada dua kehidupan. Ya Allah memang Allah, tapi kah itu berbeda? Tidak, mereka satu. Jelas di Yohanes 10 ayat 30 sudah dinyatakan dia satu, ya, bahwa itu sudah dinyatakan dia satu. Jadi menurut saya satu hal yang gegabah kita bilang ini bahwa umat Kristen salah menuhankan dia dan tidak melihat
kubangan dan segala macam, salah, tidak ada kubangan di situ. Memang jelas Yesus itu Tuhan, ya. Jadi seperti di sini dinyatakan juga Yesus saja, bahkan Matius 16 ayat 18 jelas Yesus membangun jemaatnya, ya kan? Nah, itu dengan Petrus sebagai kepala jemaatnya di situ, ya. Lewat Petrus itu dia membangun jemaatnya. Jelas Petrus membawa Yesus membawa ajaran bahwa kamu berjemaat. Memang Kristen itu dibentuk pada saat ajaran Paulus dinyatakan bahwa itu kekristenan muncul, nama kekristenan, ya. Tapi ajaran Yesus itu udah jelas bahwa kekristenan itu adalah pengikut Kristus. Ya Kristus ya Yesus itu sendiri. Jadi inline kita dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Jangan, tidak bisa kamu bilang memisahkan antara Paulus dengan ajaran Yesus. Tidak, inline ini loh. Anda menisbikan karya Paulus sampai mati dia memegang ajaran Yesus itu. Paulus itu cuma menegaskan, tetapi beberapa di ayat lain Yohanes sudah menyatakan Yesus Tuhan. Ya. Jadi Paulus itu cuma menegaskan, tidak masalah Paulus menyampaikan seperti itu karena memang dia menegaskan. Nah, kalau tadi soal kamu baca yang soal tadi saya sampaikan, kamu dengan artinya, menurut saya tidak. Saya memegang ayat Alkitab dari LAI, di sana nyatakan Tuhan adalah besar. Artinya bukan Tuhan kecil, Tuhan. Tuhan besar ya Juma. Artinya di situ jelas menyatakan, LAI menyatakan bahwa itu Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan, ya, itu clear. Nah, itu menurut saya yang perlu saya sampaikan. Silakan Bang Jul tambahkan. Enggak, tunggu Bang, sebelum ke Bang Jul saya sedikit nambahin ya, supaya nggak hilang nih. Ada dua hal yang ingin saya tanggapi di sini. Oke, perhatikan Bang ya. Yang pertama, Anda mengatakan ya, di mana di Yohanes 13:13. Yesus di situ mengatakan betul, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Kalau dari original teks sudah sangat luar biasa Bang Juma menjelaskan itu. Ya, tetapi kembali lagi kepada Yohanes 5 ayat 31. Di situ Yesus sendiri berkata, jika aku bersaksi atas diriku sendiri, maka pasti kesaksianku itu tidak benar. Jadi apabila Yesus mengatakan dirinya Tuhan, maka pasti itu akan tertolak, begitu loh. Jika Yesus bersaksi atas dirinya, itu akan tertolak. Jadi apapun narasi Anda, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan, itu akan tertolak dengan ayat Yohanes 5 ayat 31. Yang kedua, Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bukankah itu sudah dibantah juga dengan Bang Juma, di mana di Yohanes 5 ayat 26, sebab Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan kepada anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Anda harus tahu itu, di sini ada dua diri gitu loh. Jadi Bapa dirinya sendiri, begitu juga anak. Jadi Anda maju kena, mundur kena sebenarnya. Logika, biarkan Bang Juma yang nanggapi. Iya sedikit Kak ya, sedikit lagi. Ini untuk Jul tadi sedikit. Nggak apa-apa, nggak masalah. Lanjut. Iya. Jangan disimpan-simpan soalnya begitu. Iya, betul, ya untuk Anda Jul, ya dengarkan Jul. Lanjut. Anda mengatakan di dalam Al-Quran ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Betul. Kita umat Islam ya di dalam rukun iman kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Bahkan Allah pernah menurunkan Alkitab sebelum Al-Quran. Kita imani itu. Tetapi apakah lantas semua yang terkandung di dalamnya harus kita jalankan sampai sekarang? Oh tidak. Karena apa? Para nabi-nabi terdahulu hanya dikirim kepada umatnya saja. Seperti mana Yesus hanya dikirim kepada Bani Israel. Jadi apapun aturan-aturan yang mereka miliki itu tidak berlaku kepada kita. Jika Anda mengatakan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, maka Anda mulai sekarang harus terima bahwasanya ada perjanjian terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Jangan dibuang-buang, Bung. Anda harus terima itu. Terus nih saya kasih Anda analogi ini terakhir ya. Analogi ini tolong Anda cerna baik-baik. Ya, sekarang kita di Indonesia pernah nggak kita percaya bahwasanya sebelum Pak Presiden Jokowi itu pernah ada presiden sebelum dia? Anda percaya nggak? Percaya dong. Pak Bu Megawati pernah jadi presiden, Pak Habibie, ya dan lain-lain pernah mereka. Tapi apakah lantas gitu loh? Seluruh aturan-aturan yang ada berlaku pada masa itu, apakah seluruhnya harus kita imani dan kita jalani? Tidak. Kita percaya tidak semuanya akan hilang, tapi tidak akan semuanya tetap berlaku sampai sekarang. Karena apa? Apapun keputusan pemimpin saat ini, maka kita harus tunduk dan taat. Jadi nggak bisa kita keraskan dulu kata Pak Harto kan seperti ini, Pak kata Soekarno seperti ini, nggak bisa seperti itu. Kita harus tetap hargai hukum-hukum yang berlaku di era sekarang.
Oke ya, oke, sekali lagi saya ingati, jika Anda percaya ada perjanjian lama, perjanjian baru, mulai sekarang saya harap kamu harus percaya bahwasanya ada perjanjian terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Sekian, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oke, Pak John. oke, baik. Terima Pak kasih John. pemaparannya dari antara dua Bang Logika sama Bang Zuma. Tadi dijelaskan bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah utusan, dan saya ingin sampaikan di ayat yang Anda kutip tadi di Yohanes pasalnya yang ke berapa tadi? Pasal 19. Ya. Ini penjelasannya, Bang. Di Ibrani pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kelelahannya, ia telah didengarnya. Ayat yang ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diterimanya. Ayat 9, dan ia sudah mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, dia adalah pokok keselamatan. Apabila orang taat kepada Allah, maka dia adalah pokok keselamatan. Ya, Yesus sendiri yang makanya, Bang, kenapa kemanusiaannya itu kami hargai, ya. Kami meyakini kemanusiaannya ada dalam diri Yesus. Kealahannya juga ada dalam diri Yesus. Kenapa kami mengatakan kemanusiaannya ada dalam diri Yesus? Dia mengalami yang Abang bilang tadi, dia hidup seperti Anda. Tapi perbedaan Anda dengan dia tidak berdosa. Anda lahir sudah disebut berdosa. Bukan berbuat dosa ya. Lahir berbuat dosa dengan berdosa itu beda. Berdosa itu sudah naturnya kita sebagai manusia yang lemah. Kita punya keterbatasan. Kita punya kelemahan. Berdosa itu sesuatu yang kita kerjakan yang sengaja dilanggar oleh apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu berbuat dosa. Nah, di sini kami meyakini bahwa ketaatan Yesus itu adalah suatu teladan yang sempurna bagi kami orang Kristen. Kami mengakui Yesus itu manusia, tidak langsung gamblang mengatakan Yesus itu Allah, karena dia nyata, dia ada kemanusiaannya. Tapi bedanya, dia tidak berdosa, dia sempurna. Al-Quran pun mengakui hal itu. Yang kedua, mengapa kami mengatakan dia Allah? Pertama, dia kudus. Yang kedua, dia dapat mengampuni orang berdosa pada saat dia hidup. Dia mengampuni orang berdosa itu pada saat dia datang, pada saat orang berdosa itu mengatakan dia tidak layak untuk datang kepada Yesus, tetapi karena imannya dia dapat menyelamatkan dirinya. Itu adalah suatu bukti kekuasaan. Dia dapat melakukan mujizat. Orang yang hidup, orang yang mati dibangkitkan. Itu adalah bukti kekuasaan Allah. Siapakah para nabi yang dapat membangkitkan selain daripada setelah Yesus? Baru ada selanjutnya. Data bro, data. Dalam Yesus, Bang. Di dalam demi nama Yesus bangkitlah. Itu perkataan Paulus. Itu perkataan Petrus. Itu dapat membangkitkan. Itu menyebut bukan karena kekuatan mereka, tidak. Tetapi dia menyebut nama Yesus. Arti nama Yesus itu keselamatan. Makanya kami selalu berdoa. Kalau kami makan dalam nama Yesus, kalau kami tidur berdoa dalam nama Yesus. Kami selalu berdoa. Dan kelihatan orang Kristen, hanya hari Minggu saja dia datang berdoa. Tidak. Di seharian kami akan berdoa. Tetapi ingat, Allah dapat mendengar hati setiap orang yang berseru di kamar, bukan di jalan-jalan, bukan di luar memperlihatkan dirinya bahwa dia berdoa. Hendak Allah melihat hati, bukan sikap yang kita lihat yang Oke, terlalu panjang. Jangan terlalu panjang, Bang.
Perpanjang kamu. Tadi tidak ada batasan waktu loh. Ini maksudnya saya sampaikan. Tapi Apa yang saya sampaikan? Ya, Sudah cukup kayaknya, nggak apa-apa. Biar Bang Juma lagi-lagi. itu saja. oke, satu pertanyaanku dulu sebelum Gurunda. Tunjuk gimana kamu bilang kamu berdoa ke Yesus sementara Yesus sendiri berdoa loh. Lanjut Gurunda. Yesus berdoa kepada siapa lagi? Ayo. Silakan Gurunda. Ya. Nggak usah, biar dulu Gurunda sebentar. Sebentar Gurunda dulu. Jul. Sebentar kau jawab. Gurunda dulu. Sebentar, Gurunda silakan Gurunda. Oke, baik. Sekali lagi kita hanya mengedukasi di sini ya, teman-teman. Bukan untuk kalah menang. Satu hadiah dari saya buat saudara yang terakhir tadi, Joe. Kalau Anda beriman kepada apa yang ada di dalam kitab saudara, saatnya lah Anda untuk renungkan. Kitab saudara menyatakan Yesus itu takluk kepada hukum Taurat. Apa maksudnya? Tunduk. Yesus itu tunduk kepada hukum Taurat. Galatia 4, nomor 4. Yesus takluk kepada hukum. Artinya Yesus tidak membatalkan. Dengan cara mati, dengan cara pingsan, dengan cara duduk, dengan cara apapun yang dibuat-buat kemudian. Karena kenapa? Ini dia membuktikan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah orang yang tidak berdosa, berarti Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Dia tidak mungkin terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Karena dia membatalkan. Kalau dia membatalkan, apa hukumnya bagi orang yang membatalkan hukum Tuhan? Apa hukumnya? Tuhan mengatakan dalam Ulangan 21 nomor 23, orang yang membatalkan hukumnya, meninggalkan hukumnya, maka orang tersebut harus dihukum mati. Berarti Yesus membatalkan, makanya dia dihukum mati. Berarti Yesus adalah pendosa besar. Di mana perginya pendosa besar? Neraka. Satu. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, apa yang Tuhan katakan? Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Yesus membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib. Apa hukuman bagi Yesus? Salib. Kenapa dia disalib? Karena dia pendosa. Kenapa dia pendosa? Karena dia menghapuskan hukum-hukum Tuhan. Tidak sinkron dengan pengakuan Galatia 4 nomor 4. Yesus takluk kepada hukum Taurat. Jadi ini ajaran yang kocar-kacir. Makanya aku bilang tadi, Anda berada dalam kubangan yang tidak jelas. Ketika dikatakan Yesus itu adalah Tuhan pada mulanya, tunggu dulu. Yesus itu nantinya adalah Tuhan, tunggu dulu. Satu hambatan yang paling utama adalah 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Itu poinnya. Sebagai manusia, tatarannya harus diimani sebagai manusia. Muncul kemudian asupan dari penyesat dengan mengatakan apa? Oh, itu pada saat dia manusia, memang dia manusia, Bang Zuma. Tapi setelah terangkat ke langit, dia sudah menjadi Tuhan. Kata sopo? Kata siapa? Sementara kitab yang Anda tenteng siang malam jelas mengatakan dalam 1 Korintus 15 nomor 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu apabila Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Sesudah itu ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Itu jelas tuh. Ketikdahannya, maka Yesus akan menyerahkan kerajaan. Kepada siapa Yesus menyerahkan? Kepada Tuhan Bapa. Kenapa Yesus serahkan? Karena Yesus hanya manusia. Kembali kepada yang awal, Yohanes 5 nomor 26. Yohanes 5 nomor 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya. Coba, demikian juga diberikan. Berarti kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang diberikan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Yesus yang menyebabkan saudara mempertuhankan dia, dalam hidupnya dia membangkitkan orang mati, dalam hidupnya dia mengampuni dosa, dalam hidupnya dia membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan dalam hidupnya sekalipun dia menghentikan matahari terbit selama setahun, maka kesemuanya itu hanya pemberian. Jangankan kuasanya, hidup Yesus itu adalah hidup
yang diberikan oleh Sang Maha Hidup. Berarti kesimpulannya, Yesus itu adalah makhluk yang diberi kehidupan oleh Sang Pemberi Hidup. 1 Korintus 15:24, kemudian tiba kesudahannya, kesaktian Yesus itu akan dikembalikan kepada Tuhan Bapa. Itu dalil. Maka sia-sialah orang yang mempertuhankan dia. Tapi lucunya kemudian adalah, ini lucu, ini menggelikan ini. Kepada saudara-saudara Kristen yang saya kasih, ini menggelikan. Kenapa saya mengatakan menggelikan? Karena di dalam kitab saudara, selain Al-Quran mengatakan bahwa dia adalah orang-orang kafir, kitab saudara mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Siapa rupanya ini? Islamkah dia? Hindukah dia? Buddhakah dia? Atau siapa? Mari kita cari, kita bedah. Oh, ternyata yang diusir Yesus sebagai pembuat kejahatan itu adalah Kristen. Bukan Kristen kaleng-kaleng, bukan Kristen abal-abal, Kristen yang sudah berdasi, yang berumah mewah, kendaraan mewah. Kenapa? Dia sudah sampai pada level mengusir setan menggunakan nama Yesus, bermujizat menggunakan nama Yesus, bahkan bernubuat demi nama Yesus. Keren kan? Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kalau yang sudah top, yang sudah hebat ini, sampai pada level bisa bermujizat aja diusir, kayak mana dengan kita yang hanya manggut-manggut ke gereja sekali seminggu, manggut di depan pendeta, cuman rajin bayar perpuluhan. Yang mereka yang tatarannya sudah bisa mengusir setan pun, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Apalagi kita yang hanya jemaat biasa. Ini poinnya, Bung. Sekali lagi, bukan kalah menang, tapi ini edukasi. Maukah kita diusir oleh Yesus? Atau seperti Islam, Islam itu hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal engkau, mengenal aku yang engkau utus. Islam banget. Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan, dan Yesus adalah Nabi Tuhan. Islam banget itu. Hidup kekal itu sama dengan Islam banget. Bagaimana dengan Kristen? Dengan yang dikatakan oleh Kristen adalah, jika engkau berkata dengan mulutmu dan apa yang dikatakan oleh mulutmu itu diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Itu kata siapa? Sedangkan ilmu yang kita dapatkan dari saudara kita tadi, Bang Logika, Yohanes 5 nomor 31. Jika aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu dusta. Kesaksian itu bohong. Makanya dalam Yohanes 8 nomor 8, 16, 17, 18, 19, apa yang dikatakan oleh Yesus? Jika aku menghakimi, aku tidak pernah menghakimi, tetapi kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapakku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku satu, dan Bapa bersaksi tentang aku dua. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Kembali kepada Yohanes 5 nomor 26. Bapa memiliki kehidupannya sendiri, Yesus juga memiliki kehidupannya sendiri. Di manakah dan kepada siapakah Anda mempertuhankan? Bapa atau Yesus? Di mana mereka adalah dua pribadi yang memiliki kehidupan masing-masing. Silakan. Aku sedikit ya, Gurunda. Kutanggapi dulu Umbu sedikit ya, mohon maaf. Ya, di sini Umbu, dengar ya Umbu. Silakan. Yesus ketakutan ya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus ketakutan. Muncullah malaikat. Ya, Lukas 22, Lukas 22:44. Yesus ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik darah yang bertetesan di tanah. Nah, ini kan dia Tuhan, kenapa dia ketakutan? Yesus sedih dan menangis. Yohanes 11:35 ya, maka menangislah Yesus. Ketika ini terjadi, ketika Lazarus dibangkitkan ya, Lazarus dikabarkan mati. Yesus menangis ya. Ingat, ketika ini terjadi, Yesus, ingat konsep kalian ya. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Di dalam diri Yesus ketuhanannya tidak pernah hilang. Nah, kenapa dia ketakutan? Kenapa dia menangis? Masa Tuhan menangis? Nah, ketika dia berdoa, Yesus berdoa ya, Umbu ya, dengar ya. Yesus berdoa. Lukas 6:12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, ini siapa lagi nih yang kau sembah ini? Kenapa kau berdoa kepada Yesus? Yesus sendiri berdoa kepada Allah. Ini ya untuk jawaban kamu, Umbu ya. Jadi Yesus itu, di dalam diri Yesus kau sebut ada ketuhanannya, tetapi dia ketakutan.
Ingat ya, apa ketuhanannya keluar dulu. Ya, jadi itu yang harus kau sadari, Umbu ya. Jangan terlalu fanatik tentang ketuhanan Yesus. Nggak seperti itu, silakan. Ya, terima kasih saudara-saudaraku. Nah, ini saya sampaikan dulu ya, nanti tambahkan ya Bang Jul ya. Oke, Bang Juma, tadi saya benar Bang Juma bilang bahwa Yesus itu taat dengan hukum Taurat ya di Galatia. Makanya di Galatia 3 ayat 13 juga disampaikan di situ. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, ini juga harus kamu baca bahwa Kristus juga Yesus itu juga telah menebus kita dalam hukum Taurat itu, ya. Dan Galatia 4 dan 5, Yesus juga diuntuk menebus yang terkutuk pada hukum Taurat supaya kita menjadi anak Allah. Ya. Nah, bayangkan, anaknya hanya kecil ya, jangan dikata gede ya, hanya kecil karena anak Allah, Allahnya gede. Karena itu jelas Allah itu Tuhan menunjukkan. Tapi anaknya yang satu ini manusia. Itu loh. Nah, itu Galatia 4 ayat 5. Nah, ini juga harus kamu sampaikan Zuma sebenarnya. Jadi kita harus menyampaikan ayat-ayat juga yang kamu merasa ketika kamu mencoba mencari sebuah narasi di dalam ayat Alkitab, kamu harus komprehensif membaca ayat juga yang lain. Jangan cuma satu ayat kamu pegang dan kamu pegang mati sehingga jadi kubangan kamu sendiri sebenarnya, bukan kubangan kami. Karena itulah jelas bahwa Yesus memang benar dia taat dengan hukum Taurat ya. Tapi dia menggenapi hukum Taurat itu sendiri dengan hukum kasihnya. Ya, itu yang harus kamu pahami, teman-teman ya, saudara-saudara ya. Nah, ini satu hal yang saya kira yang seringkali kita saudara-saudara ini membaca ayat-ayat yang enak didengar aja, yang sesuai dengan keinginannya. Contoh, yang Yohanes 30 yang Yohanes 5:31 tadi, Anda tidak baca ke bawah bahwa Yohanes itu menjadi saksinya dia. Kamu tidak baca ayat 34-nya. Ya, 33, 32, 34-nya kamu tidak mau baca. Karena enak yang di 31-nya, nyaman, sesuai dengan keinginan hati. Tetapi kamu tidak tahu jawaban di bawahnya ayat 34-nya. Nah, itu kamu harus baca komplit makanya. Makanya dalam ayat Alkitab sebaiknya dibaca satu perikop. Kalau memang kamu tidak paham itu, tidak boleh kamu copot dengan apa keinginan narasi kamu. Ya, Bang Logika. Nah, itu yang menurut saya, jadi kalian terlepas dari apa yang harus kalian pahami. Nah, tapi saya pikir itulah, kalau Yesus adalah Tuhan, kamu balik lagi ke Yohanes 5 tadi itu, jelas bahwa kehidupan itu kan pasti punya dua, karena kan Yesus saat itu ada di dunia. Dia pasti punya kehidupan Yesus sebagai di dunia, yang keterbatasan ruang dan waktu. Sementara Allah Bapa itu terbatas tidak? Tidak. Bahkan dia transenden di sana. Gitu loh. Yang tidak transenden ini kan Yesus yang di dunia ini saat itu. Nah, itu tetap berbeda pasti kehidupannya. Dia ada di dunia, dia harus menjalankan misinya. Itu yang kalian nggak pernah mau pahami itu. Dan kita sudah sampaikan bagaimana Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 dia menjadi manusia. Kalian nisbikan semua itu, kalian tabrak semua itu. Padahal itu harus dipahami jelas, dipegang mati-matian bahwa itu benar dia Allah. Kenapa kalimat ini ada? Ya benar orang dia ada di dunia, dia menjadi manusia. Ada keterbatasan dalam ruang dan waktu. Sehingga dia punya pribadi sendiri, punya kehidupan sendiri di dalam dunia ini. Tapi ketika dia sudah selesai dengan karya salibnya, dia kembali hakikatnya sebagai Allah. Itu yang kalian tidak mau dengar. Nah, makanya dibilang Yohanes tadi, yang kamu mati dalam dosamu, ya itu jelas. Itu nggak salah. Bukan kamu pelintirkan dengan ayat yang lainnya. Ayat itu jelas, Yohanes 3 ayat 24. Ya, jadi itu mati dalam dosamu itu tidak bisa dipelintir ke ayat yang lain. Nah, itu jelas. Nah, saya kira saya sudah jawab beberapa. Udah, silakan Bang Jul. Itu kamu ditanya Bunda Rahmat juga ya sekalian ya. Terima kasih. Enggak, saya 10 detik ya. 10 Assalamualaikum detik karena warahmatullahi Anda wabarakatuh. menyinggung Izin. nama saya tadi Logika. Enggak 10 detik Bang Sidik karena dia mengatasnamakan logika. Silakan. Oke ya. Assalamualaikum Gurunda. Sekarang gini ya Pak Jones ya. Tugas Anda kalau Anda mengatakan saya cuma bisa comot ayat, mengambil yang enak-enaknya. Apa bedanya dengan Anda? Sekarang jika Anda ingin dengarkan, jika Anda ingin ya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tolong tunjukkan kepada saya satu perikop yang isinya tentang menuhankan Yesus Kristus. Jangan comot-comot juga, oke? Nggak bener kamu, udah nggak usah ngomong kamu. Cari satu perikop yang dimana perikop itu isinya tentang menuhankan Yesus. Anda dengan saya sama-sama comot-comot ayat. Jadi jangan dijadikan itu sebagai dalil untuk lari daripada konteks. Oke, sekian, terima kasih. Boleh lanjutkan. Ingat Pak Jones, Anda harus cari satu perikop yang dimana isinya tentang menuhankan Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Bahkan otak saya sanksikan kamu ada. Saya izin ya.
Oke, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan teman-teman semua. Jadi begini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi sebenarnya sudah jelas ya ini paparkan Gurunda tadi bahwasanya Bang Sidik. bentar Pak, sebentar Pak, saya belum ngomong. Ini Bang Sidik, Saya sebenarnya cuma sebentar aja, waktu sebentar itu aja, dengan sebentar. Islam aja, Bang 1 Sidik. menit apa 2 menit Pak? Ini Bang Sidik, bentar. Kamu Iya, ngomong iya. nanti dijatahnya Islam aja. Udah diam dulu kamu Sidik. Biar si Jul nambahin dulu, Mbak, jawab. Nanti kamu dijatah Oke, Islam, silakan, kamu 2 jam silakan. nggak apa-apa. Kita Silakan. dengarkan. Tapi jatahnya Silakan. kamu nanti. Sebentar, Silakan. Bang Sidik, jelaskan Iya, dulu. iya. Ya. Silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih. Saya menambahkan juga apa yang disampaikan Pak Johannes. Nih, dari pernyataan Bang Jones, Juma, bukan Johannes, Jones. oh Bang Jones ya. Galatia pasalnya yang keempat ayat yang keempat. Jul, tanggapi aku kenapa Yesus berdoa. Tanggapi aku. Aku kan mengkritisi kamu. Kenapa Yesus berdoa itu loh? Kenapa Yesus Tuhanmu itu menangis? Kok Tuhan menangis? Lucu sekali Tuhanmu itu sampai nangis-nangis sih. Nanti bagian Itu dulu kau ditanggapi. jawab. Bunda Rahma, nanti bagian ditanggapi juga, dengarkan saja. Jones kalau sama Bunda Rama kalem, kalau sama kami keras gimana sih? Enggak, maaf Sidik, maaf. Sorry ya. Oke, lanjut. Di pasal yang keempat yang dikutip oleh Bang Zuma bahwa saya bacakan ya, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, ini justru ini yang menjadi kekuatan kami bahwa Yesus takluk kepada hukum Taurat. Direferensikan di pasalnya di Yohanes pasalnya Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan di sini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Juga dilanjutkan. Ini dikerjakan apa yang dikatakan Allahnya, apa yang dikatakan Yesus ya. Nah, di Markus pasal 1 ayat 15 dikatakan, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus ini yang betul-betul takut atau taat kepada hukum Taurat, justru itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Kenapa dia taat kepada hukum Taurat? Karena ada kasih. Hukum Taurat bukan berarti ditiadakan. Kata Yesus, tiada satu iota pun yang dikurangi dari hukum Taurat itu. Justru dengan kasih yang dapat menyempurnakan hukum Taurat itu. Ingat, hukum Taurat itu adalah tuntutan. Sebelum Kristus menyampaikan tentang kasih, hukum Taurat itu adalah tuntutan. Pertama, Anda melakukan hukum Taurat itu dari 1 sampai 9. Satu hukum Taurat Anda tidak lolos untuk masuk dalam kerajaan Allah. Itu tuntutan hukum Taurat. Justru hukum Tauratlah yang mempresentasikan dosa kita ini menjadi cermin. Ini loh dosa-dosamu yang harus kamu jangan lakukan. Nah, itu hukum Taurat. Tapi hukum kasih, ini loh kalau kamu hidup dalam kasih, kamu pasti akan melewati semua hukum Taurat itu. Ingat, itu yang pertama. Yang kedua, kata enyahlah. Ya, tadi sempat disebut ayatnya itu, enyahlah hai kamu pembuat kejahatan. Yesus, kalau kita lihat konteksnya, Yesus mengajarkan kepada murid, ada dua hal pengikut Kristus ya. Ada orang yang mengikut Kristus, tapi motivasinya untuk membanggakan dirinya bahwa dia punya kuasa. Itu yang mengena, bukan orang Kristen yang tulus yang dikenakan itu, tapi orang Kristen yang dapat mengandalkan kuasa Allah, menyebut nama Tuhan Yesus, tapi pada ujung-ujungnya dia membanggakan dirinya bahwa dia punya kuasa, dia punya power. Itu adalah suatu motivasi dalam mengikuti Kristus yang salah. Tapi motivasi yang murni apabila dia melakukan suatu mujizat atau suatu perintah dari Tuhan dan dia dapat melakukan segala mujizat,
itu dengan kerendahan hati, dengan rendah hati. Dia dapat melakukan itu karena nama Tuhan yang dia bawa. Tapi beda orang Kristen yang mengikuti Yesus itu, yang satunya itu tadi. Kalau Anda baca di konteksnya itu, kalau Anda baca dengan konteks itu, belum tentu Anda bisa mengambil ayat itu. Kenapa? Karena konteks dua pengikut Kristus itulah yang disebabkan Yesus mengecam ayat itu. Yesus menyampaikan ayat itu. Jadi itu yang disampaikan Bunda Rahma ini itu doa sebagaimana orang yang mendapatkan tekanan hidupnya, Yesus memberikan contoh yang baik. Ini loh cara doa yang benar. Dia dapat, makanya kami meyakini, selalu saya sampaikan, kemanusiaan Yesus itu adalah suatu contoh teladan yang baik untuk mengikuti cara hidupnya. Ya. Jambu. Sebentar, jambu. Dengar dulu jambu. Di sini tertulis ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, jambu. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kau bilang mencontohkan apa dia contoh? Benar, semua itu manusia itu hanya berdoa kepada Allah. Kemanusiaan Yesus yang memberikan contoh, yang memberikan contoh ketakutan untuk tekanan hidup yang dia alami. Semua manusia alami loh. Ada fase-fasenya, semua manusia mengalami ketakutan dalam kehidupannya. Ada semua manusia Boleh gantian, Pak? mengalami Pak Jul, boleh gantian? Satu lagi, dengar ya. Banyak jambu nggak usah terlalu panjang ya, pendek-pendek aja. Banyak sekali banyak sekali asumsimu ya. Kalau kita baca di Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah, bro. Yesus menyembah. Kenapa kau menyembah Yesus? Sedangkan Yesus sendiri menyembah. Yohanes 4:22. Aku ngingat ada di sini ya. Aku ngingati Bang Juma ada di sini. Oke, lanjut. Mohon maaf, lanjut. Ya, lanjut. Ya, jadi gini Pak Jul. Tadi saya sudah jelaskan. Di Yohanes pasal 4 itu berbicara tentang perempuan Samaria. Kamu menyembah apa yang kamu lihat di gunung ini. Tapi kami menyembah Allah. Oke, sudah Pak Jul, gantian dulu sama Gurunda Zuma ya. Udah kepanjangan, Pak. Oke, gantian Bang Jul. Panjang kali. Bang Jul. Silakan Gurunda. Banyak antri ini, yo. Iya, baik. Sesi pertama tadi saya anggap sudah selesai. Saudara tidak bisa kemudian mengelak dari data-data yang disajikan oleh Bible itu sendiri. Yesus memiliki kehidupan sendiri, Bapa memiliki kehidupan sendiri, kuasa Yesus sebagai manusia yang diberikan oleh Sang Bapa. Kita tutup di situ. Saudara tidak melakukan perlawanan sama sekali. Sesi kedua, terkait dengan kedatangan Yesus yang katanya menggenapi hukum Taurat. Saya ingin, sekali lagi saya katakan, ini edukasi, bukan kalah menang. Ketika saudara Jones mengatakan bahwa datangnya Yesus untuk membatalkan, menggenapi hukum Taurat. Saya sebagai saudara Anda malu sebenarnya. Kenapa malu? Karena hukum Taurat itu bukan untuk kita. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Islam Kristen bukan Bani Israel. Maleakhi 4 nomor 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada siapa? Kepada seluruh Bani Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya. 1. Untuk siapa? Bani Israel. 2. Mazmur 147, 19 dan juga 20. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Bani Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. 2. Ingat,
Hukum-hukumnya diberitakan kepada Yakub dan Israel. Oke? Dan tidak melakukan hal yang sama kepada bangsa lain. Kemudian, yang ketiga, Ulangan 6. Maka dengarlah hai orang Israel. Tidak dikatakan hai orang Indonesia. Anda, saya orang Indonesia. Suku Melayu. Oke? Dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijadikan Tuhan nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Diulang lagi kembali. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu, Allah itu Tuhan kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, kasihilah Allah, kasihilah, aduh ini terjemahan bikin pusing lidahku. Kasihilah Tuhan Elohemu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau ajarkan berulang kepada anak-anakmu, anak keturunanmu, anak cucumu, dan seterusnya. Itu. Yang keempat, Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, kaum Israel dan kaum Yehuda. Data selanjutnya, Yeremia 31, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Ada di situ disebutkan orang Melayu, orang Batak, orang Makassar, orang Jawa, ada? Gak ada. Terus Yesus datang untuk membatalkan hukum Taurat untuk kita, orang Melayu. Nyambung gak? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Untuk siapa? Untuk siapa Dia membatalkan? Kalau itu dibatalkan, ya untuk Bani Israel. Untuk siapa digenapi? Kalau itu digenapi, ya untuk Bani Israel. Wong hukum Taurat, ketetapan Tuhan itu untuk Bani Israel. Kenapa kepada kita yang digenapi kepada kita, dibatalkan kepada kita? Emang kita ini siapa? Jadi ini adalah hal yang harus direnungkan. Kalaupun Yesus mati di atas tiang salib, Dia mati untuk menebus Bani Israel. Bukan menebus kita. Kita ini sopo. Wong kita ini bukan keturunan Yakub. Bukan dari Benyamin kita ini. Bukan dari Dan kita ini. Bukan dari Lewi kita ini. Bukan. Bukan dari Yusuf kita ini. Bukan. Kita ini orang Melayu, nggak ada hubungannya dengan mereka. Jadi jangan kemudian apa istilahnya? Jangan kemudian kita itu terpedaya dengan jualan-jualan orang yang dari Barat yang diajarkan kemudian di Nusantara ini, sementara ajaran itu pada pokok batangnya tidak diperuntukkan untuk kita. Ada yang diperuntukkan untuk kita. Apa itu Al-Quran? Wa ma arsalnaka kaffatan linnas. Aku mengutus Al-Quran, engkau Nabi Muhammad, untuk kepada seluruh umat manusia. Itu baru untuk kita. Litubayyina linnas, itu baru untuk kita. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel. Terakhir dari saya di sesi ini. Tadi saudara dengan bangganya mengambil Matius 28. Bung, pasang kuping Anda baik-baik. Pasang kuping Anda, catat di kertas supaya saya tidak ulang di lain waktu. 1 menit terakhir. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau ini dipaksakan dengan penafsiran bahwa seluruh bangsa harus menjadi murid Yesus, berarti kita nggak boleh menjadi hamba Yesus. Kita harus menjadi murid. Sebagai murid kita nggak boleh mempertuhankan Dia. Satu yang harus Anda paham. Yang kedua, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah untuk menyembah dirinya? Mana perintah untuk mempertuhankan dirinya? Mana? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada perintah yang Yesus perintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menyembah dirinya,
Hari ini saya tutup channel dan saya berhenti menjadi apologet. Saya akan menjadi artis saja. Kalau memang ada. Tapi sampai 2 jam sebelum kiamat, teman-teman Kristen tidak akan mampu menunjukkan itu. Kenapa? Karena memang Yesus tidak pernah menyembah. Sedangkan perintahnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu sekarang kita lihat Kristen, mereka berbondong-bondong menyembah Yesus. Itu atas perintah sopo. Sementara perintahnya mengajarkan apa yang diperintahkan Yesus. Ternyata tidak ada perintah Yesus untuk menyembah dirinya. Lalu dari mana gereja mendapatkan ilmu untuk menyembah anak manusia ini? Dari mana? Mana dari mana? Kalau ada dalilnya, saya berhenti. Saya lebih cocok jadi artis ternyata. Silakan. Ya. Terima kasih. Bang Jul silakan duluan, Bang Jul. Silakan. Baik, tadi dijelaskan Sorry Bang bahwa Jul. Sorry Bang Jul. Bang Sidik tadi sama siapa mau nambahkan, silakan. Lanjut Pak, lanjut. Izin saya mau nambah. Izin Pak ya. Lanjut, silakan. Apa yang dikatakan oleh Bang Juma itu semua kebenaran. Apalagi saya baca di Kis 16 ayat 6. Di situ Roh Kudus melarang memberitakan Injil ke Asia. Dan saya heran sampai sekarang kok bisa Injil itu sampai ke Asia. Siapa yang melanggar tentang pelanggaran Kis 16 ayat 6? Di situ Roh Kudus itu seharusnya komitmen. Dilarang memberitakan Injil ke Asia. Mengapa sekarang ada di Asia Injil itu? Terima kasih, jawab ya Pak Jones. Ada yang lagi menambahkan, silakan Pak Sidik, Pak siapa tadi, logika. Ini jatahnya kalian, makanya masuklah sekalian biar nanti jawab sekalian. Ada Rahma, silakan. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Jadi begini, sebenarnya udah masuk di sesi yang kedua. Sesi yang pertama emang yang dijelaskan sama Gurunda ya pasti tetap balik lagi ke situ ini pastinya. Nah, jadi tadi yang dijelaskan ke Gurunda itu bahwasanya bapak memiliki hidup sendiri, anak juga memiliki hidup sendiri, dan itu memang sudah jelas ya sebenarnya di situ. Dan dibawakan tadi di Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan Yesus menyembah apa yang Yesus kenal, kan kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau memang Yesus itu adalah sang pencipta langit dan bumi, dalam perspektif Kristen itu Yesus itu mati. Nah, sementara waktu Yesus mati, yang membangkitkan Yesus itu sang pencipta langit dan bumi. Itu dalam perspektif Kristen Yesus mati ya. Nah, kalau Yesus sang pencipta langit dan bumi, kok dia mati? Terus ternyata Yesus mati, sang pencipta langit dan bumi itu ada. Berarti tidak bisa dikatakan satu gitu loh. Karena yang membangkitkan Yesus adalah sang pencipta langit dan bumi di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Jadi sebenarnya udah jelas di situ bahwasanya Yesus itu bukanlah pencipta langit dan bumi. Itu mungkin sedikit dari saya, silakan. ya baik, berdasarkan apa yang disampaikan Bang Zuma, apakah kalau berdasarkan di ayatnya yang ke-28 ya, pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20 itu yang disangka tadi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi yang Bang Zuma sanggah tadi, apakah kita harus menjadi hamba kalau menjadi murid? Bang, kita harus mengerti murid itu adalah suatu yang mengikuti ajaran-ajaran apa yang disampaikan oleh guru. Ya, oleh guru. Apa yang ajaran yang disampaikan? Yaitu tadi yang disampaikan tentang kasih. Ya, ajaran-ajaran tentang kasih. Hamba itu sebenarnya hamba di dalam Kristus itu hamba kebenaran. Hamba kebenaran, orang yang hidup dalam menunduk atau taat atau tunduk kepada kebenaran itu akan mengalami keselamatan berdasarkan apa yang sudah diteladani. Makanya iman kami sebagai orang Kristen menjadi percaya kepada Yesus Kristus, seperti itu Bang. Jadi kalau kita mengatakan
Di Filipi pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-8 saya akan bacakannya. Dikatakan di sini, Filipi 2 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala bangsa yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu sangat jelas sekali secara detail menyampaikan bahwa sinkron sekali dengan pasalnya yang Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itulah bukti bahwa Yesus itu sangat berkuasa di bumi dan di surga, di akhirat, di awal dan di akhirat. Itu sangat jelas. Kenapa kami meyakini bahwa dialah Tuhan, dia mampu berkuasa di bumi ini dan di surga, ya, sangat jelas. Makanya di Filipi yang tadi saya bacakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau dia sebenarnya utusan yang tidak berkenan, contohnya, kalau kita lihat ya, sebelum langit dan bumi pada saat itu, malaikat yang menyamakan diri sebagai Allah itu dibuang ke bumi, dianggap sudah disebut setan. Yesus yang menyamakan diri sebagai Allah, kenapa tidak dibuang? Justru dia dikasihi oleh Allah. Kalau memang dia adalah orang yang adalah manusia adalah manusia yang tidak diakui oleh Allah. Berdasarkan ayat dalil-dalil yang Anda sampaikan tadi, saya mengutip ayat dalil ini, bagaimanakah dia dapat berkuasa di bumi dan di surga? Kalau bukan Allah sendiri yang dapat berkuasa pada saat itu. Al-Quran pun mengakui di akhirat dia akan datang untuk menghakimi, menjadi raja, itu jelas. Itu dari saya, penutup dari saya. Terima kasih.